Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Di pagi yang indah ini, mari kita datang mendekat kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan air, yang dahaga akan kesegaran. Maka pada pagi ini biarlah kesegaran daripada Tuhan memenuhi hidup kita, ketika kasih-Nya dicurahkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa, kami rindu akan Kau, Tuhan. Seperti rusa merindukan air,
bersyukur atas kasih setiamu, atas perkenananmu yang besar. Kami bersyukur atas pertolonganmu yang selalu ada dalam hidup kami. Oh Yesus, hanya pujian, hanya pengagungan kepadamu. Sungguh besar dan agung Tuhan karya-Mu Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai di setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada, Engkau selalu menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesut ya. Pada pagi ini ajar kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin menyadari akan kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali doa pagi secara online bersama GKI Baru Daud. Doa dan harapan saya secara pribadi kepada Bapak Saudara dimanapun berada, Saudara dalam sehat dan berkat-berkat anugerah daripada Tuhan yang terus melimpah. Pada pagi hari ini sebelum kita akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kerendahan hati versus kesombongan. Sekali lagi, kerendahan hati versus kesombongan. Sebuah pertandingan tentunya ingin mencapai suatu kemenangan. Kemenangan yang diraih semaksimal mungkin. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sekali lagi saya ulangi di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya diri itu penting dalam setiap kita. Tetapi kepercayaan atau percaya diri yang tidak memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu menjadi arogansi atau kesombongan di dalam setiap kehidupan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kerendahan hati versus kesombongan. Tentu seseorang yang memilih kerendahan hati ada konsekuensi yang diterima. Demikian pula dengan kesombongan. Konsekuensi yang harus diterima juga. Melalui pembacaan 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16 diceritakan atau peristiwa tentang Raja Uzia. Setelah menggantikan ayahnya Amazia, Uzia ketika diangkat menjadi raja masih memiliki usia yang sangat muda, 16 tahun. Uzia sudah menjadi raja, diangkat menjadi raja di Yehuda.
bagian Israel, bagian selatan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada mulanya Raja Uzia adalah raja yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Namun kalau kita melihat 2 Tawarikh pasal 26 di ayat pertama dan selanjutnya, ketika dalam kondisi baik-baik, diberkati oleh Tuhan, bahkan memiliki tentara-tentara, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, di dalam ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, kesombongan terjadi atas kehidupan daripada Raja Uzia. Pada pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran tentang kehidupan daripada Raja Uzia. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari tentang peristiwa Raja Uzia? Bahwa segala sesuatu keberhasilan di saat kita diberkati oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa itu terjadi bukan kuat tangan kita, tetapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Jadi apa yang kita terima, keberhasilan, diberkati oleh Tuhan, kesehatan, itu bukan semata-mata oleh karena kekuatan kita, tangan kita, tetapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Berbicara tentang Uzia, ketika Uzia merasa kuat, merasa hebat di dalam kerajaannya, bangsanya yang dipimpinnya, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia tidak percaya lagi akan Tuhan. Dia tidak lagi takut akan Tuhan. Bahwa apa yang dikerjakan, keberhasilan, keperkasaan dalam bangsanya, itu semata-mata hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, bukankah kecenderungan daripada hidup manusia ketika keberhasilan diberkati oleh Tuhan, cenderung mengaku dirinya sendiri dengan tangan kekuatan sendiri. Tetapi pada pagi hari ini kita boleh melihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk keberhasilan, diberkati, itu semata-mata oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menjadi tinggi hati, congkak, sombong di dalam setiap kehidupan kita. Ketika berhasilan, diberkati dalam setiap kehidupan kita. Justru ketika kita diberkati keberhasilan dalam setiap hidup kita, maka kita tetap menunjukkan sikap yang rendah hati. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu semata-mata daripada Tuhan. Kesombongan yang terjadi atas kehidupan daripada Uzia akan mengakibatkan kehancuran. Dan kita boleh melihat di akhir cerita daripada peristiwa, Raja Uzia mendapatkan sakit kusta. Bahkan di akhir hidupnya mengalami kematian. Sungguh tragis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup dalam kesombongan, kecongkakan, tinggi hati akan mengakibatkan kehancuran di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari tentang Uzia ini? Jangan pernah merendahkan dan mengambil peran daripada orang lain. Jangan menganggap rendah, remeh, dan mengambil peran orang lain. Saudara, bagaimana ketika
Usia dipercayakan memimpin bangsa Yehuda ketika merasa dirinya kuat. Dia menggantikan imam untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jelas sekali di dalam ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dari dalam perjanjian lama, yang bertugas memiliki peran penting dalam pembakaran ukupan di atas mezbah pembakaran bukan raja, tetapi para imam pada waktu itu. Tetapi kenapa Raja Uzia mengambil alih peran daripada imam-imam pada waktu itu? Memandang rendah akan tugas dan fungsi daripada para imam. Pagi hari ini kita akan belajar. Jangan pernah merasa diri kita yang lebih pintar, yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih benar, yang lebih pandai daripada orang lain. Pagi hari ini kita belajar untuk menghargai, menghormati setiap orang. Apapun peran daripada orang lain, kita harus menghargai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar pada pagi hari ini. Dari hal yang terkecil dalam lingkungan keluarga. Kita menghargai suami, menghargai istri, menghargai anak-anak, menghargai orang tua. Dan di lingkungan sosial kita menghargai setiap orang yang berjumpa di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita sombong apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Yakobus 4 ayat yang ke-6 bagian B. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahkan Allah sendiri menentang setiap orang yang congkak, yang sombong. Bahkan mengasihani orang yang rendah hati. Kita rindu semua menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Supaya apa? Kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saudara, kita belajar akan kerendahan hati. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap pikiran kita, ucapan kita, tipu kita, supaya kita bisa mencerminkan Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh luar biasa bahkan keteladanan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan keteladanan dalam setiap kehidupan kita dalam kerendahan hati. Matius 11 ayat 29, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena akulah lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pagi hari ini mari bersama-sama teladani kerendahan hati daripada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih? Kerendahan hati atau kesombongan? Saya percaya ketika kita memilih kerendahan hati, maka ganjaran diberkati itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas-tugas kita sepanjang hari ini. Saya berdoa dan percaya Tuhan terus menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin.